Ngomongin soal pesugihan itu kayaknya udah nggak asing ya buat kita. Apalagi persaingan usaha yang sekarang itu makin ketat. Ini tuh ada cerita dari Ningrum, dia baru tahu kalau usaha orang-orang di sekitarnya itu pakai penglaris, bahkan ada yang minta tumbal. Kira-kira kalian ada yang ngalamin nggak? Kalau pintunya ketutup, gimana bisa ada kucing? Ada suara benda jatuh dari dapur. Ningrum larilah ke dapur itu. Bakso yang baru aja dia bikin itu tumpah ke lantai sama panci-pancinya. Dia ambil kain pel buat ngebersihin, mungkin kucing yang ngejatuhin, pikir dia. Tapi pintu ketutup, kayak ada yang aneh. Ningrum punya warung bakso yang ada di pinggir jalan. Sebelah kirinya itu ada tukang sate, sebelah kanannya ada nasi rames, dan di ujung itu ada tukang gorengan. Dia udah buka sekitar 3 bulan, tapi yang beli itu masih sedikit. Beda banget sama warung-warung lainnya yang ada di ruko itu. Beres ngebersihin bekas tumpahan baksonya, Ningrum itu nyamperin lah adiknya, Amber, yang lagi duduk di meja kursi. Bunyi apa tadi mbak? Oh itu, panci baksonya jatuh. Mungkin ada kucing yang masuk, belum ada yang datang lagi. Baru 2 orang tadi mbak, padahal di luar rame banget loh mbak. Tadi sih ada motor yang berhenti, kirain mau mampir. Malah beli gorengan. Gorengan Mas Joko gak pernah sepi ya mbak. Dari pertama buka sampai malam masih aja rame. Peminat gorengan kan banyak bar, gak ada bosannya makan. Wajar lah kalau rame. Tiba-tiba Mbak Asih si tukang sate itu datang. Mbak, baksonya 2 porsi ya. Mau diantar apa nunggu mbak? Saya tunggu aja. Oke mbak, gimana jualannya rame? Lumayan lah. Kalau baksonya gimana? Kalau yang beli mah ada aja mbak, cuma ya nggak serame yang lainnya. Nggak coba pakai penglaris, semua pedagang pakai gituan, nggak usah heran. Emang Mbak Asi pakai juga? Iya Mbar, kalau Pak De Darman punya temen yang bisa bantu, bukan dukun, orang pinter gitu. Jadinya pakai pemikat, bukan sesajen. Kalau nggak pakai gituan mana bisa rame. Ada sih yang beli paling 1 atau 2 orang. Takut mbak, nanti minta tumbal. Ya jangan pakai gituan. Warung Pak Joko tuh baru pakai tumbal. Mbak Asi tahu dari mana? Istrinya sendiri yang cerita sama Pak De Darman kalau Mas Joko itu minta cariin ayam hitam. Dia setiap pagi juga naruh sajen depan warung. Pesanannya Mbak Asi tuh udah jadi, terus dia tuh baliklah ke warungnya. Kayak biasanya pembeli hari itu nggak lebih dari 10 orang. Waktu mau nutup warung, ada kakek nenek gitu masuk ke warung mereka. 2 orang yang udah sepuh ini tuh pesen 2 mangkok bakso. Kok auranya beda ya? Maksudnya gimana Pak De? Tadi kami gak sengaja lewat. Suami saya tuh ajak masuk. Kami ngerasanya ada aura negatif. Akhirnya di situ tuh Amber sama Ningrum ngobrol sama mereka. Warung kalian ini dikelilingi aura negatif. Makanya tuh dari luar kelihatan gelap dan sepi. Kami bukan dukun. Suami saya tuh bisa ngerasain ada aura negatif di sekitar. Sebelumnya mohon maaf jika kami lancang. Kami tidak bermaksud apa-apa. Tapi nggak tahu kenapa hati saya tuh bergerak ke sini. Nama saya Parno dan istri saya Ajeng. Prang. Mereka tuh lagi ngobrol, ada suara ledakan dari dapur. Mereka berempat lihat-lihatan kan, karena di belakang itu pintu ketutup dan gak ada orang. Jalanlah mereka ke dapur. Parno ngeliat ada sosok lagi berdiri deket kamar mandi. Gak cuma 1 orang yang ada di sana. Tubuhnya tuh gede, hitam, dan punya kuku yang tajam. Bau dari makhluk itu tuh anjir. Sepertinya warung kalian diganggu. Kami di sini baru Pak De. Diganggu gimana ya? Mereka takut warungmu lebih rame. Parno mulai baca mantra. Makhluk tak kasat mata itu matanya tuh merah menyala kayak benar-benar marah. Mereka terusik karena Parno ini tuh nyoba buat ngusir mereka. Seketika di ruangan itu hawanya tuh benar-benar dingin banget. Parno lari ke belakang warung. Di samping pintu warung digali dan dia tuh nemuin ada benda kebungkus kain putih. Ini tanah kuburan. Ningrum sama Amber yang ngeliat makin takut kan. Ajeng ngeluarin semacam keris gitu.
Dan entah gimana keris itu nyamber pohon di belakang warung Pak Joko. Ada suara dentuman kenceng, terus tiba-tiba ada api nyala. Waktu itu ada bayangan hitam besar keluar dari warung Mas Joko. Gak lama keluar lagi sosok-sosok yang lain. Warga yang dengar suara ledakan langsung pada datang ke arah suara. Mereka mulai ngumpul dan ngomongin warung Pak Joko. Gak nyangka Pak Joko pakai pesugihan. Pantes warungnya rame. Kisah ini berawal di hari Selasa siang, tepatnya tanggal 26 Oktober 2021. Semuanya hanya gara-gara ceceran tanah kering berwarna merah muda yang tak sengaja terbawa dari suatu tempat. Kuburan. Ceceran tanah itu adalah tanah kuburan yang gak sengaja terbawa di bawah sepatu seseorang laki-laki paruh baya yang kala itu datang ke tempat kerjaku. Laki-laki itu datang dengan raut wajah yang sedikit kusam. Tampak ada raut kesedihan di wajahnya. Aku yang kala itu di tengah berjaga dengan sigap melayaninya, sesuai dengan SOP di tempatku bekerja. Dengan tersenyum, aku membukakan pintu untuknya masuk. Tak lupa aku menyapanya. "Selamat datang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu?" Laki-laki parubaya itu tersenyum kecil. Dengan sedikit membalas anggukan kepalaku, ia masuk ke dalam. Aku pun ikut masuk dan menanyakan kepada laki-laki itu tentang keperluannya. "Maaf Pak, ada yang bisa saya bantu?" Sekali lagi aku menanyakannya. "Oh iya Pak, saya mau gade emas. Caranya gimana ya?" Aku pun lalu memberikan informasi tentang apa yang perlu dilengkapi. Memberikan petunjuk kepadanya untuk mengisi formulir pengajuan. Di saat aku tengah memberikannya petunjuk, laki-laki itu berkata, "Maaf ya Pak, kalau lantainya jadi kotor," katanya sambil melihat ke bawah. Aku pun tersenyum. "Tidak apa-apa Pak, nanti bisa kami bersihkan. Bapak silakan duduk, nanti nama Bapak akan dipanggil." Sebelum kembali ke depan, aku mengecek kondisi di sekitarku. Ada beberapa nasabah yang sudah terlebih dahulu datang. Setelah memastikan semua berjalan aman, aku pun segera kembali standby di depan kantorku. Tak lama laki-laki parubaya itu keluar dari kantor. Sekali lagi, ia meminta maaf karena sudah mengotori lantai. "Maaf ya Pak, saya belum sempat bersih-bersih." "Oh iya, nggak apa-apa. Memangnya Bapak dari mana?" "Dari kuburan Pak. Adik saya semalam meninggal karena kecelakaan dan baru pagi ini dikuburkan. Karena masih butuh biaya, saya akhirnya datang ke sini untuk menggadaikan emas milik istri." Tak lama laki-laki tersebut pergi, aku pun lalu menunggu para nasabah yang ada di dalam. Setelah keadaan kantorku kosong, aku pun lalu masuk dan mulai menyapu lantai yang ada bekas-bekas tanahnya itu. Sungguh, aku tak memiliki perasaan ataupun feeling buruk tentang bekas-bekas tanah itu. Dan tanpa aku sadari, ternyata ada beberapa tanah itu yang masuk ke dalam sela-sela sepatu milikku. Sore pun datang, aku pun lalu pulang ke rumah seperti biasa. Sampainya di rumah, tepatnya di kontrakan, sekitar pukul 5 sore. "Bunda belum pulang juga," kataku sambil membuka kunci rumah. Sudah hampir 1 minggu ini istriku Rara lembur sampai jam 6. Aku agak mengkhawatirkannya karena kondisinya yang saat ini tengah hamil 5 bulan. Sebenarnya kasihan sekali melihatnya kecapean karena selalu pulang malam. Tapi apa mau dikata, kondisi ekonomi rumah tanggaku masih belumlah cukup jika hanya aku yang bekerja. Apalagi waktu anak pertama kami lahir, istriku melahirkan dengan sesar. Maka kemungkinan besar anak kedua ini akan terlahir dengan cara yang sama. Dan itu memerlukan biaya yang cukup lumayan banyak. Sepatu kerjaku aku taruh di depan. Aku pun lalu masuk dan membersihkan diri. Tak lama setelah aku beres-beres rumah, aku segera mengambil sepatuku dan kumasukkan ke dalam rumah. Tepatnya di belakang di dapur. Oh iya, sekedar catatan, kontrakan yang kami tempati ini tuh ada 3 ruangan. Ruangan paling depan kami jadikan sebagai ruang tamu dan keluarga. Di ruangan itu juga kami gunakan untuk parkir 2 motor kami. Tapi masih ada celah untuk 1 orang kalau mau tidur di ruangan itu. Lalu ruangan tengah kami jadikan sebagai tempat tidur. Kemudian ruangan terakhir yang ketiga,
Paling belakang ada dapur dan kamar mandi. Di masing-masing ruangan ada satu lampu sebagai penerangan. Hampir jam setengah 10 malam istriku pun pulang dengan menggunakan motor metiknya. Malam hari jam 2, aku terbangun karena merasakan suasana di kamar tempat kami terasa gerah. Kalau bahasa Jawanya sih ungkep. Aku melihat ke dinding kamar sebelah kanan, kipas angin menyala dengan kencang. Tapi kenapa bisa panas gini ya? Padahal kipasnya udah nyala kenceng banget. Aku menengok ke sebelah kiriku, di mana istriku tertidur dengan perutnya yang membesar. Aku tersenyum, lalu berniat untuk mengusap perut buncitnya. Namun di saat tanganku udah mulai bergerak setengah jalan, tiba-tiba dari belakangku, aku merasakan ada sesuatu yang seperti meniup leherku, sambil berucap, "Hei." Sontak aku pun menoleh ke belakang. Gelap, tak ada siapapun. Kami sekeluarga kalau tidur itu selalu mematikan lampu. Hanya lampu yang ada di kamar mandi yang menyala. Merinding, bulu-bulu halus di tubuhku langsung berdiri. Ada apa ini? Mungkinkah gangguan goib? Mana istriku lagi hamil? Meskipun aku takut, tapi karena ada 2 nyawa yang harus aku lindungi, maka aku pun memaksakan diri untuk berani. Aku ingin beranjak dari tempat tidur untuk menyalakan lampu, tapi entah bayanganku atau hayalanku, tiba-tiba sebuah bayangan hitam meluncur di bawah tempat tidurku. Aku berteriak, dan karena teriakanku, istriku pun terbangun. "Ada apa ya?" tanyanya sambil memegang pundakku. Aku menoleh ke arahnya. Untung suasana masih gelap, jadi ia tidak bisa melihat wajahku yang sedikit pucat. Setelah mencoba meredakan detak jantungku yang berdebaran, aku pun menjawab, enggak apa-apa. Tadi ayah mau bangun, cuman kesandung." Setelah itu, aku masih duduk sambil menatap ke bawah kasur. Aku tak berani untuk menoleh ke kiri, ke arah ruang tamu. Karena aku merasa ada hawa yang berbeda. Atau ada sesosok tubuh berwarna hitam yang tengah berdiri memperhatikanku. Aku tak melihatnya memang, tapi entah kenapa aku bisa tahu bahwa di sana ada sesuatu yang berdiri, tegak, diam memperhatikan. Tubuhku tiba-tiba terasa panas. Makin lama, terasa makin memanas. Rasanya seperti saat itu aku tengah berdiri di atas sebuah kompor yang menyala. Benar-benar panas. Tiba-tiba, mataku menangkap sebuah pergerakan dari sisi sebelah kiriku. Sesuatu itu bergerak perlahan dan mulai mendekatiku. Jantungku berdetak kencang. Bahkan mungkin kalau ada orang yang saat itu duduk di dekatku, kemungkinan besar ia akan bisa mendengar detak jantungku ini. Untungnya bagiku, meskipun aku tak bisa bergerak, tapi aku bisa menutup kedua mataku. Gelap, hanya ada kegelapan di depanku. Aku memang berhasil untuk menutup indera penglihatanku. Tapi, hal ini malah membuat kedua indera di tubuhku makin sensitif. Keduanya adalah indera pendengaran dan peraba. Telingaku meskipun tak begitu jelas, bisa mendengar udara yang berhembus mendekatiku. Lalu, aku merasakan bahwa suhu udara yang tadinya panas menjadi agak dingin. Bukan dingin yang alami. Tapi, pokoknya gitulah. Dan hawa dingin itu membuat lubang-lubang kecil di seluruh tubuhku mengembang. Bikin aku benar-benar merinding. Lalu hening. Aku merasa tak ada pergerakan apapun di sekitarku. Ingin rasanya aku membuka kedua mata ini. Tapi bayangan bahwa nanti bila aku membuka mata, dan tiba-tiba sosok itu ada di depanku, membuatku menahan diri untuk tidak membukanya. Aku terus menunggu, tetapi tidak ada pergerakan apapun. Sampai kemudian, telingaku mendengar suara orang mengaji di musola dekat rumahku. Aku membuka mata dan melirik jam dinding. Di sana menunjukkan pukul 4 lewat sedikit. Gila, 1 jam lebih aku nutup mata. Di saat aku mulai berpikir bahwa gangguan itu sudah selesai, sebuah kejadian di sore hari saat aku baru pulang kerja mengejutkanku. Hari itu Rabu sore sekitar jam 5 saat aku baru saja hendak masuk ke dalam rumah. Aku melihat sebuah wajah yang menempel di kaca, bagian dalam rumahku.
Mereka yang mulai berdatangan. Aku kaget tak percaya dengan apa yang aku lihat. Apa itu? Karena hari masih sore dan juga anak-anak pabrik yang ada di belakang rumahku masih ada. Mereka masih nongkrong di warung kopi depan rumah. Membuat nyaliku masih ada. Sekali lagi, aku melihat ke arah kaca jendela dan wajah itu tetap ada di sana. Maka dengan cepat aku pun membuka kunci rumah dan membuka pintu dengan cepat. Kosong. Tak ada siapapun di sana. Tak ada wajah yang tadi aku lihat. Kosong. Apa hanya bayanganku? Aku memastikan sekali lagi, dan memang benar, tak ada apapun atau siapapun di dalam rumahku. Aku menarik nafas lega. Maka aku pun kembali ke depan rumah untuk membuka sepatu yang belum sempat kubuka, karena terburu-buru. Di saat aku sedang duduk di depan pintu, setelah merapikan sepatu di rak yang ada di teras, seorang ibu-ibu muda tetanggaku menghampiri. Mas, oh iya Bu, ada apa? Maaf nih ya, saya cuma mau nanya, apa ada saudara Mas atau Mbak Rara yang datang? Nggak ada Bu, nggak ada saudara kami yang datang ke sini. Emang ada apa ya Bu? Soalnya tadi siang saya dari jendela ngeliat ada orang yang berdiri di dalam rumah. Gak jelas sih, karena saya lihatnya juga sambil jalan. Dek, berarti beneran ada yang aneh di dalam rumahku.